passive voice of simple present tense. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Creative Printing dengan dosen pengampu Bapak Tajudin Juhri MPD. Di sini kita akan membahas yang pertama ada pengertian passive voice. Passive voice itu apa? Perbedaan sama active voice itu seperti apa? Juga ada rumus dari kalimat passive voice of simple present tense. Dan ada contoh kalimat. Yang pertama adalah pengertian dari passive voice. Di dalam suatu kalimat ada yang namanya kalimat aktif dan ada yang namanya kalimat pasif. Kalimat aktif merupakan suatu kalimat di mana subjeknya itu yang melakukan suatu aksi. Kita ambil contoh. Lina meminjam kerudung saya. Lina kan berperan sebagai subjek. Nah, Lina itu melakukan suatu aksi. Aksinya apa? Meminjam kerudung saya. Berbeda dengan kalimat pasif. Kalau kalimat pasif itu subjeknya tidak melakukan suatu aksi, melainkan subjeknya yang dikenai aksi. Lantas yang melakukan aksi siapa? Yaitu objeknya. Contoh, kerudung saya dipinjam oleh Lina. Kerudung saya kan sebagai subjek. Kerudung saya tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aksi apa-apa, tetapi yang dikenai aksi. Aksinya itu ialah dikenai aksinya dipinjam. Dipinjam oleh Lina. Yang selanjutnya ialah rumus dari passive voice of simple present tense. Di dalam mempelajari sebuah rumus, tentunya kita harus tahu dulu kata kunci dari rumus tersebut, sehingga akan memudahkan kita dalam menghafalnya. Rumus dari passive voice of simple present tense ialah subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. Jadi di kalimat passive voice itu semuanya menggunakan to be dan verb 3. Lantas to be-nya itu apa? To be-nya itu menyesuaikan kepada tenses. Nah, di sini kan tensesnya itu simple present tense. Berarti kita menggunakan am, are, and is. I, to be-nya am, you, we, they, to be-nya are, dan she, he, it, to be-nya is. Yang selanjutnya ialah contoh kalimat pada passive voice of simple present tense. Nah, di sini kita akan merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contoh yang pertama. I love you. I sebagai subjek, love sebagai verb 1, dan you sebagai objek. Kita rubah ke dalam kalimat pasif. Yang pertama, objeknya pindahkan ke depan. You itu dipindahkan ke depan. You. Nah, di kalimat pasif kan menggunakan to be. Nah, to be dari you ialah are. Kita tambahkan are, you are. Nah, verb 3. Kalau di kalimat aktif simple present tense itu menggunakan verb 1. Sedangkan kalau di kalimat pasif itu menggunakan verb 3. Jadi kita harus rubah dulu tuh love dari verb 1 ke
apakah sama subjeknya? Nah, ada yang sama, ada juga yang berubah. I menjadi me, you sama you, we menjadi us, they menjadi them, she menjadi here, he menjadi him, dan terakhir it sama it. Jadi yang sama ada dua, you dan it, sisanya berubah. Contoh yang selanjutnya ialah yang pertama kalimat aktif dulu ya. Ayu make some cookies. Ayu membuat beberapa kue. Perlu diingat ya kenapa itu ada s di makes-nya, karena kan kalau you, we, they di tensi simple present tense itu menggunakan tambahan s atau is. Kita rubah ke dalam kalimat pasif. Objeknya kan some cookies. Nah, kita rubah ke subjek di kalimat pasif. Some cookies tambah to be. To be-nya adalah al. Kenapa al? Karena kan banyak. Kalau tunggal itu is. Selanjutnya kita cari verb-nya. Verb 3 dari makes ialah made. Tambahkan by sebagai pelengkap objek dan subjek pindah ke objek di kalimat pasif. Ayu. Kalimatnya menjadi some cookies are made by Ayu. Beberapa cookies dibuat oleh Ayu. Seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Pada intinya, passive voice ialah suatu kalimat di mana subjeknya itu tidak melakukan suatu aksi, melainkan subjeknya yang dikenai suatu aksi. Rumus dari kalimat passive voice of simple present tense ialah subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. Jadi kita ingat aja tuh kalau passive voice itu menggunakan to be and verb 3. Adapun by sebagai pelengkap